Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya yaitu sebelum kita membahas mengenai elastisitas permintaan dan penawaran, di mana di sini kita membahas mengenai elastisitas, di mana elastisitas ini merupakan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, selanjutnya itu elastisitas permintaan, di mana elastisitas permintaan ini merupakan derajat kepekaan perubahan kuantitas barang yang diminta yang disebabkan perubahan harga barang itu sendiri. Adapun koefisiensi elastisitas permintaan atau ED dapat dirumuskan dalam bentuk ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, di mana ED-nya yaitu elastisitas permintaan, delta Q perubahan jumlah permintaan, delta P perubahan harga, P-nya yaitu harga barang, Q-nya yaitu jumlah permintaan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas permintaan, di mana jenis-jenis elastisitas permintaan yaitu yang pertama, permintaan elastis, di mana permintaan elastis ini ED-nya besar dari 1. Nah, logikanya persentase delta Q lebih besar dari persentase delta P. Adapun contoh barangnya itu seperti kebutuhan mewah. Adapun yang kedua yaitu permintaan inelastis, di mana permintaan inelastis ini ED-nya kecil dari 1. Logikanya persentase delta Q kecil dari persentase delta P, di mana contoh barangnya itu kebutuhan primer. Nah, adapun yang ketiga yaitu permintaan uniter atau normal, di mana permintaan normal ini ED-nya sama dengan 1, di mana logikanya persentase delta Q sama dengan persentase delta P. Adapun contoh barangnya yaitu contoh barang yang berupa kebutuhan sekunder. Adapun yang keempat yaitu permintaan elastis sempurna, di mana permintaan elastis sempurna ini ED-nya sama dengan tak hingga, di mana logikanya persentase delta Q, di mana di sini persentase delta P-nya itu sama dengan 0. Adapun contoh barangnya itu kebutuhan dunia. Nah, selanjutnya yaitu permintaan inelastis sempurna, di mana permintaan inelastis sempurna ini ED-nya sama dengan 0, di mana logikanya persentase delta Q sama dengan 0, persentase delta P. Contoh barangnya yaitu kebutuhan tanah dan juga kebutuhan air minum. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada contoh soal, di mana di sini contoh soalnya yaitu pada saat harga 4.000 jumlah barang yang diminta 30 unit, kemudian harga turun menjadi 3.600, jumlah barang yang diminta 60 unit, di mana yang ditanya yaitu koefisien elastisitasnya adalah. Nah, di sini diketahui P1-nya yaitu 4.000, Q1-nya yaitu 30, P2-nya yaitu 3.600, Q2-nya yaitu 60 unit. 60. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada penyelesaiannya, di mana di sini kita terlebih dahulu membuat apa yang diketahui dari soal, yaitu P1 4.000, P2 3.600, Q1 sama dengan 30, Q2 60. Sebelum kita lanjut kepada pencarian, di mana di sini kita terlebih dahulu mencari delta Q-nya, di mana delta Q rumusnya yaitu Q2 dikurang Q1, di mana 60 dikurang 30 sama dengan 30. Kemudian kita cari terlebih dahulu delta P sama dengan P2 yaitu 3.600 dikurang P1 yaitu 4.000, di mana 3.600 dikurang 4.000 sama dengan 400. Kemudian kita masuk kepada rumus ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ED sama dengan 30 per min 400 dikali 4.000 per 30, di mana ED sama dengan 120.000 per min 12.000. ED sama dengan min 10. Nah, jika nilainya
negatif, maka yang diambil adalah nilai absolutnya. Jadi di sini ED sama dengan 10. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ED-nya itu besar dari 1, maka di sini elastis. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan rumus yang kedua, di mana ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, di mana persentase delta Q sama dengan delta Q per Q1 dikali 100%, di mana delta Q-nya yaitu 30, Q1-nya yaitu 30 dikali 100%, sehingga hasilnya itu 100%. Kemudian kita cari persentase delta P, di mana rumusnya yaitu delta P per P1 dikali 100%, di mana delta P-nya yaitu min 400, P1-nya yaitu 4000 dikali dengan 100%, sehingga hasilnya yaitu min 10%. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, ED sama dengan 100% per min 100% per min 10%, sehingga ED sama dengan min 10. Nah, berdasarkan soal penjelasan sebelumnya, bahwasanya jika nilainya negatif, maka diambil adalah nilai absolutnya, sehingga ED sama dengan 10. Jadi ED ini besar dari 1, maka elastisitas permintaannya yaitu elastis, bersifat elastis. Selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan derajat kepekaan perubahan kuantitas barang yang ditawarkan yang disebabkan perubahan harga barang. Koefisien elastisitas penawaran atau ES ini dapat dirumuskan ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ES sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, di mana ES-nya yaitu elastisitas penawaran, delta Q perubahan jumlah penawaran, delta P perubahan harga, P yaitu harga barang, Q yaitu jumlah penawaran. Selanjutnya yaitu kita masuk pada jenis-jenis elastisitas penawaran, di mana jenis-jenis elastisitas penawaran yang pertama yaitu penawaran elastis, di mana ES besar dari 1. Logikanya, persentase delta Q lebih besar dari persentase delta P. Contoh barangnya yaitu kebutuhan hewan. Selanjutnya yaitu yang kedua, penawaran inelastis, di mana penawaran inelastis ini ES kecil dari 1. Logikanya, persentase delta Q kecil dari persentase delta P. Contoh barangnya yaitu kebutuhan primer. Adapun yang ketiga yaitu penawaran uniter atau normal, di mana penawaran normal ini ES sama dengan 1. Logikanya, persentase delta Q sama dengan persentase delta P. Contoh barangnya yaitu kebutuhan sekunder. Nah, selanjutnya yaitu penawaran elastis sempurna, di mana penawaran elastis sempurna ini ES sama dengan tak hingga, di mana logikanya persentase delta Q, di mana persentase delta P-nya sama dengan 0. Contoh barangnya kebutuhan dunia. Kemudian yang kelima yaitu penawaran inelastis sempurna, di mana ES sama dengan 0. Logikanya persentase delta Q sama dengan 0. Persentase delta P, di mana contoh barangnya yaitu kebutuhan tanah dan juga kebutuhan air minum. Selanjutnya yaitu kita masuk pada contoh soal, di mana contohnya itu pada saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit, kemudian harga turun menjadi 300, jumlah barang yang ditawarkan 32 unit. Hitunglah besarnya koefisien elastisitas penawarannya.
Nah, dari soal ini bahwasanya diketahui P1-nya yaitu 500. Kemudian Q1-nya yaitu 40, P2-nya yaitu 300, Q2-nya yaitu 32. Kemudian kita masuk kepada penyelesaiannya, di mana di sini kita terlebih dahulu membuat apa yang diketahui dari soal, di mana P1-nya yaitu 500, P2-nya 300, Q1-nya 40, Q2 sama dengan 32. Langkah selanjutnya kita cari terlebih dahulu delta Q, di mana delta Q2 kurang Q1, di mana 32 dikurang 40 sama dengan min 8. Kemudian kita cari delta P-nya, delta P P2 dikurang P1, di mana 300 dikurang 500 sama dengan min 200. Kemudian kita masuk ke dalam rumus, ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ES sama dengan min 8 per min 200 dikali 500 per 40. ES sama dengan 4000 per 8000. ES sama dengan, kemudian kita bagikan, ES sama dengan 0,5, di mana ES ini kecil dari 1, dimana kita lihat sebelumnya bahwasanya ES kecil dari 1, koefisiennya yaitu inelastis. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan rumus yang kedua. Sebenarnya sama rumus yang hasil dari rumus yang pertama dengan rumus yang kedua ini. Nah, adapun rumus yang kedua, ES sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, di mana persentase delta Q sama dengan delta Q per Q1 dikali 100%. Delta Q-nya yaitu min 8, Q1-nya yaitu 40. Min 8 per 40 dikali 100% sama dengan min 20%. Kemudian kita cari persentase delta P sama dengan delta P per P1 dikali 100%. Sama dengan min 200 per 500 dikali 100% sama dengan min 40%. ES sama dengan min 20% per min 40%, sehingga ES sama dengan 0,5, dimana ES ini kecil dari 1, dimana koefisien elastisitasnya yaitu inelastis.